dan ini ampernya naik di 0,2, turun dan jatuh. Dan oke, selamat datang kembali di channel Aquatronic Labs. Masuk unit ini dari Samarinda ya. Terima kasih telah mempercayakan servisnya kepada saya. Jauh sekali unit F2 Pro ini katanya. Poco F2 Pro internal 6/128 GB. Kondisi ini sempat restart dia katanya ya, sempat restart bawa ke EC kemudian matinya itu mati di usernya, bukan setelah diperbaiki ya, mati tiba-tiba. Ini dicas hanya LED merah saja yang menyala, kasus seperti biasanya ini ya. Saya bongkar untuk unitnya. Ini sudah dibongkar sebelumnya, jadi tidak terlalu sulit. Dan ini kondisinya sudah dibongkar sebelumnya ya. Ini saya coba analisa dulu via arus power supply untuk kerusakan sebenarnya. Oke, kawat jumper saja, ini pakai capit buaya ya. Dan ini ampernya naik di 0,2, turun dan jatuh, lalu balik lagi ya. Kasus yang umum terjadi di seri triple chip seperti ini ya. Ini seri triple chip ini masih menggunakan LPDDR4, yang mana kasus yang sering saya tangani di seri ini yakni kerusakan ada di area CPU dan RAM-nya. Dan unit ini masih utuh, depan belakang masih utuh, belum terkena perbaikan, hanya saja dibongkar, cek mungkin di sana ya, tapi tidak diperbaiki. Saya masuk langsung ke tahap perbaikan, mudah-mudahan unit masih bisa teratasi sampai dengan normal kembali. Oke, setelah saya dalami untuk kerusakan di unit Poco F2 Pro ini ya, yang masuknya itu LED blink ataupun red merah menyala saja kayak gitu ya, tidak ada tanda kehidupan, hanya lampu merah saja yang menyala. Perbaikan saya fokus di area CPU dan RAM karena memang unit seri ini ampere bergoyang sedikit ya, 0,2 mA, menunjukkan bahwa CPU bekerja namun data tidak dapat diproses oleh IC RAM ya untuk data dari UFS, sehingga unit hanya menyala merah saja. Ini efek timah yang mulai berkurang untuk konektivitasnya ataupun hubungan timahnya mulai berkurang, sehingga menyebabkan koneksi kurang maksimal. Kayak begitu terlihat dari memang kondisi timah yang sudah mulai pecah dan tidak dapat menghubungkan antara komponen satu dengan yang lainnya, kayak begitu ya. Perbaikan IC RAM dan CPU harus saya lakukan untuk bisa menyalakan kembali unit ini, dikarenakan memang harus membuat kedua chip ini ataupun kedua IC ini bisa terhubung kembali ya. Dan di sini saya mulai mengeksekusi saja. Di sini saya sudah membongkar
ataupun melepaskan IC RAM tadi, dan ini CPU ya. Dan ini saya sudah mulai masuk ke tahap proses pembersihan sisa timah dan lem. Ini jenis PCB nya high temperature, jadi aman untuk dieksekusi ya, asalkan jangan terlalu panas di bagian pelepasan IC nya, dikarenakan IC nya rentan overheat. Gunakan suhu standar saja. IC CPU dan RAM sudah terangkat, lanjut rebal. Untuk IC nya pastikan rebaling sudah benar-benar rapi ya untuk pin BGA nya. Lanjut kita pasang. Untuk pertama kali pemasangan ini pasang CPU, ini tanpa diganti ya, ingat ini tanpa diganti. Jadi ini IC lamanya dipasangkan kembali, hanya saja diganti pin BGA nya saja ataupun bola timahnya. Gunakan untuk pemasangan plugs yang original ataupun yang berkualitas tinggi untuk menghasilkan kinerja ataupun kualitas dari si timahnya ya. Timah ini saya gunakan timah medium temperatur untuk timahnya, dan gunakan suhu pemanasan ini di angka 310 untuk pemasangan ya. Dan pastikan pasang sesuai dengan pinnya, jangan sampai terbalik. Pastikan presisi untuk pemasangannya dan panaskan di keseluruhan bagian IC. Pastikan IC terkena panas secara menyeluruh, jangan didiamkan di satu titik. Pastikan plugs di area IC sudah keluar di sekeliling IC ya, sudah keluar semua. Jangan ada yang belum keluar lalu dipaksa ditekan-tekan, itu tidak boleh karena hasilnya tidak akan maksimal. Ini IC sudah mengeluarkan plug semua ya di bawahnya, dan goyangkan secara perlahan, jangan terlalu kuat. Ini untuk memastikan bahwa IC sudah benar-benar menempel dengan sempurna. Pemasangan IC selesai, kita lanjut ke pemasangan RAM. Untuk prosesnya sama seperti biasa ya. Pastikan Anda sudah ngopi dan udud saat menyaksikan video perbaikan ini, karena tanpa ngopi udud yang tidak punya silahkan beli, kalau yang ada silahkan sundut. Pemasangan seperti biasa, gunakan suhu standar, dan ini sudah menyeluruh ya. Pastikan semuanya terberi ataupun sudah terpenuhi untuk plugsnya ya, jangan terlalu banyak. Ini saya pasangkan untuk IC RAM nya ini di atas. Jenis IC RAM ini jenisnya LPDDR4X ya. Kapasitas ini yang 6 GB, vendor Skynix. Gunakan pemanasan ataupun suhu sesuai, jangan terlalu panas, dan berikan plug secukupnya. Goyangkan secara perlahan, jangan sampai di ugat-ugatnya terlalu kuat ya, biar tidak oyak yang bawahnya. Lalu pastikan pemasangan sudah benar-benar presisi, dan ini sudah selesai untuk pemasangannya. Semua pemasangan selesai, kita dinginkan mesinnya, lalu kita uji kembali apakah sudah bisa menyala. Kita lihat saja. Dan oke, selesai tadi saya lakukan analisa, pengecekan sekaligus perbaikan ya. Ternyata memang ditemukan terjadi pemuaian di CPU dan RAM, sehingga menyebabkan unit ini mati total. Hanya LED blink saja yang menyala ya, yang sebelumnya sempat dibawa ke service center, menyala sesaat kemudian mati lagi kayak begitu. Dan ponisnya ini bermasalah di CPU, kata service centernya ya, bermasalah di IC nya kayak gitu, dan menyarankan unit ganti mesin. Dan di sini saya tidak lakukan, hanya saja melakukan rebaling ataupun memperbaiki
IC CPU dan RAM. Memperbaiki dalam arti tidak mengganti, hanya saja merebaling pinnya ataupun kaki-kakinya saja ya. Dan sekarang saya coba cek kembali via arus power supply untuk memastikan apakah unit sudah bisa on untuk saat ini ya, setelah saya lakukan perbaikan. Ini saya pasang PSU ke PCB dan saya on kan, dan sekarang naik di 0,3 0,2 lalu turun seperti itu ya. Ampere seperti di awal, namun sekarang sudah diperbaiki. Kita lihat saja untuk pastinya ke LCD nya saja langsung. Dan ini saya on kan untuk unitnya ya. Dan sekarang logo Poco pun sudah muncul, artinya perbaikan sudah sesuai dengan harapan. Unit sudah bisa menyala kembali dengan logo booting awal ini sudah menyala ya. Kita tunggu sampai unitnya masuk ke lock screen ataupun ke menu utama ya. Dan ini sudah bisa masuk ke menu utama langsung, tidak ada lock screen ataupun kunci layar ya. Mungkin ini pernah di reset ataupun pernah di format tadinya ya, tapi ini akun Mi masih ada. Perbaikan sudah selesai dan unit sudah bisa menyala kembali. Ini di LCD ada shadow ataupun LCD berbayang ya, tapi nggak terlalu kelihatan. Ini akibat pemakaian yang sudah terlalu lama, mungkin begitu, dan menyebabkan ini LCD tidak ada bayangan kayak begitu ya, ada bayangan sedikit, tapi ini tidak mengganggu. Ini efek unit yang sudah lama pemakaiannya. Ini unit saya lengkapi dulu semua dan kita uji fungsinya satu persatu. Ini sementara perbaikan sudah normal, perbaikan di rebaling CPU dan RAM, tidak ada pergantian part ya. Dan oke, ini unit sudah saya lengkapi untuk keseluruhan partnya ya. Saya mulai uji saja. Pengujian saya mulai dari kamera. Ini kamera utama normal, untuk potret ini normal 64 megapiksel, ini normal ya. Beralih ke ini Pro. Untuk video ini bisa, ini 30 fps 60 fps 4K 8K normal semua, tidak ada masalah. Saya coba cek perekam suara, cek. Dan ini perekam suara normal ya, berarti fungsi keseluruhan kamera normal. Ini kartu SIM sudah saya masukkan dan saya cek jaringan Edge nya, ini 4G sudah keluar ya. Ini jaringan Edge muncul normal, dan ini untuk menguji earpiece. Ini suara earpiece normal, dan ini speaker utama normal. Fungsi jaringan normal semua dan selesailah sudah mungkin ya. Semua sudah saya cek. Dan untuk WiFi, Bluetooth, center ini on semua. Dan mungkin sudah semua. Ini perekam suara. Cek. Untuk perekam suara ini normal, dan untuk kompas giro ya, ini saya coba kalibrasi dulu, dan ini untuk kompas normal. Dan mungkin semuanya sudah ya. Ini versinya yang 128/6 GB MIUI 14 Poco F2 Pro. Perbaikan selesai. Yang unit ini mengalami disconnecting antara CPU dan RAM ataupun timahnya mulai memuai. Perbaikan di rebaling CPU dan RAM only, dan unit pun selesai saya perbaiki. Yang punya unit ini dari Samarinda,
Terima kasih telah jauh-jauh mempercayakan servisnya ke sini, dan bila ada salah pengerjaan maupun salah kata di video ini silahkan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Poco F2 Pro Red Blink Rebaling CPU ORAM only.